Halo guys, welcome to my channel sahabat lovers 28. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Nest, dimana di film ini mengisahkan tentang kesulitan seorang ibu yang berusaha memisahkan putrinya yang terjerat oleh makhluk parasit yang bersarang di dalam boneka beruang. Penasaran cerita selanjutnya? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan sebuah keluarga aman, nyaman, dan bahagia dengan satu bocil perempuan kesayangan mereka. Terlihat mereka sedang mencari barang-barang antik di tempat penjual barang bekas. Karena meskipun mereka berduit, namun karena kepelitan mereka menjadikan mereka membeli barang-barang bekas. Di tengah sang ayah yang bernama Jack sedang mencari bupet, si bocil Mac tiba-tiba tertarik sebuah boneka beruang aneh bermata lebar. Ia pun meminta dibelikan kepada sang mami boha yang bernama Beth. Namun ketika ia menanyakan harga kepada penjual, penjual pun hanya bilang, "Buat kamu aku kasih gratis." Meski si mami bohai memaksa untuk membayar, namun si penjual tidak mau menerima uangnya. Dirasa lumayan hemat dan duit bisa dipakai buat perawatan di salon, lantas mereka pun pergi. Namun tanpa mereka ketahui, di rumah tersebut mengintip sesosok bocil dengan kelakuan aneh. Ia pun berjalan mendekati ibunya. Ternyata keluarga itu sudah dijadikan sarang serangga yang menakutkan. Kembali kepada keluarga Jack, terlihat mereka pun sedang ngobrol di sebuah taman bermain bocil FF. Dari percakapan mereka ternyata Jack adalah suami terbaru dari Beth, dan si mami bohai adalah janda yang dinikahi oleh Jack. Mereka berbincang-bincang tentang kelangsungan keluarga yang akan menetap di sebuah kabin pinggiran kota. Ketika mami bohai dan Jack sedang asik ngobrol, tanpa disadari si bocil Mac keasikan bermain dengan boneka barunya. Sampai-sampai ia pergi ke semak-semak untuk mengobrol dengan boneka anehnya itu. Namun tanpa diduga, di dalam boneka tersebut seperti ada sesuatu yang bergerak. Hingga beberapa saat kemudian orang tua Mac pun menyadari bahwa anaknya telah hilang. Lantas mereka pun mencarinya. Mendengar teriakan dari Mac, orang tuanya pun langsung buka-bukaan mencari keberadaan anaknya. Dan betapa kaget orang tuanya saat ditemukan Mac pun pingsan dalam keadaan boneka berlumuran darah. Singkat waktu 6 minggu kemudian, terlihat Mac bersama boneka aneh kesayangannya tengah sibuk ngecat si mami menggunakan tabletnya. Karena memang si mami tengah asik ngedet dengan papa barunya. Matt yang ditinggal ngedet jelas merasa kesepian dan terus saja ngeping-ping maminya. Di sisi lain, mami bohai beserta papa barunya merasa terganggu dengan kelakuan anaknya itu. Karena memang akhir-akhir ini Mac memang terlihat berbeda dan tidak mau ditinggal sama maminya walau cuma sebentar. Dan jika ditinggal, Mac pun sering mengeluhkan sakit perut. Si papa pun mengira itu hanya akal-akalan si Mac saja karena tidak mau ditinggal. Dan karena sudah betoy, akhirnya mereka pun pulang. Kembali kepada Mac, ternyata dia tidak sendirian. Orang tua Mac menitipkannya kepada teman dekatnya si mami yang bernama Marissa. Si nenek selalu menemani Mac ketika sendirian. Walau Marissa selalu mendekatinya, Mac malah kelihatan jijik dengan adanya nenek itu. Singkat waktu setelah si mami pulang, Marissa pun menceritakan tentang sikap Mac, juga tentang keluhan sakit perutnya yang selalu Mac alami. Orang tuanya pun merasa khawatir jika Mac terus-terusan seperti itu. Dirasa tugasnya sudah selesai, Marissa pun segera pamit pulang. Lalu ketika malam semakin larut, si mami yang terus kepikiran pun berusaha untuk tidur. Lalu tiba-tiba Mac berperilaku aneh. Si mami pun kaget melihatnya. Alhasil ibunya pun menemani Mac sampai pagi. Esok hari pun tiba, Mac kembali bersekolah setelah kejadian boneka aneh minggu lalu. Namun seperti biasa, Mac gak mau ditinggal si mami dan terus-terusan mengeluhkan sakit perut jika ditinggal si mami. Lantas
Psikolog harapan emak pun mencoba memahami depresi apa yang dialami oleh anaknya. Namun seperti biasa Mac selalu menghindar hingga ketika ibunya sudah jenuh karena mau kerja, si bocil FF ini pun ditinggal sendirian. Okay, Meg, I'm leaving. This is your last chance for me to walk you to class. Kembali kepada Mac, ternyata dia tetap nggak mau sekolah dan malah santai di koridor. Hingga datang seorang siswi geng oleng meledek si Mac. Dan Mac pun melawan sampai terjadi hal yang mengerikan. My stuff, it's mine. Nampak dari mulut Mac terlihat seperti seekor serangga. Untung saja guru BP datang dan menghentikan perilaku Mac yang tak terkendali itu. Mac pun menyesalinya karena merasa dikendalikan sesuatu. Singkat cerita, ketika mereka sedang makan malam seperti biasa Mac pengen bobo sama maminya. Namun si papi melarang Mac dengan alasan Mac harus mulai mandiri dengan bobo sendiri. Padahal kita tahu maksud sebenarnya karena nanti malam si papi ingin bercocok tanam dengan si mami bohai. Pertengkaran pun terjadi antara Mac dengan ayah tirinya. Namun si mami berusaha melerai dengan menuruti saja keinginan anaknya. Ia pun membacakan cerita sampai Mac tertidur. Singkat waktu si papi Jack merasa kesal karena tidak bisa bercocok tanam dan memilih membuat kerajinan tangan saja di gudang. Namun di sisi lain ternyata Mac nggak tidur ketika si mami bohai sedang asik mandi. Si bocil Mac menghampiri papa tirinya di gudang. Jack pun merasa heran kenapa si bocil tidak tidur padahal sudah ditemani maminya. Sorry, Daddy. Entah apa itu, Mac sepertinya mengeluarkan sesuatu dari dalam bonekanya. Si papi pun pingsan tak berdaya. Esok pagi pun tiba, si mami yang belum sadar si Jack ada di mana lagi asik menemani Mac sarapan dengan gula berlebih. Tampaknya akhir-akhir ini Mac sangat suka gula pasir. Lalu tiba-tiba si mami mendapat panggilan kerja. Ia pun sangat senang karena bisa membantu keuangan keluarga yang merosot. Namun seperti biasa Mac menolak keras akan hal itu karena ia tidak mau ditinggal maminya. Singkat waktu Mac kembali ke sekolah namun tetap dengan wajah yang aneh. Sementara si mami bohai mencari Jack ke dalam gudang. Lalu ia pun merasa heran dengan cairan hitam di lantai. Kembali ke Mac yang dibawa ke kantor psikolog anak. Ia pun ditanyai tentang perilakunya yang aneh. Apa yang membuat Mac seperti itu? Namun Mac hanya berkata, "Ibuku akan meninggalkanku dan seharusnya ia tetap bersamaku untuk menunggu semuanya siap." Jelas psikolog pun tidak mengerti maksud menunggu ibunya itu apa. Lalu tiba-tiba psikolog itu seperti mendengar suara serangga dari mulut Mac. Make that sound, but I know it did. Entah apa yang terjadi, Mac kehilangan kendali dan memegang tangan psikolog sampai terluka. Setelah itu Mac sadar dan meminta maaf. Di malam harinya, si mami bohai beserta papa Jack berada di kamar. Ternyata Doi nggak kenapa-napa, namun ada sedikit perilaku aneh dari Jack. Kini dia lebih ganas dan kuat parah saat bercocok tanam. Di tengah asiknya bercocok tanam, bisa kita lihat leher Jack menggembung seperti bisul. Dan untuk pertama kalinya Ned merasa performa Jack jauh meningkat. Karena biasanya Jack letoy untuk menghajarnya dari belakang. Kejadian itu pun dibarengi dengan boneka aneh yang juga menggembung seperti akan bucat. Di keesokan harinya si mami yang sudah bangun langsung mengecek keadaan Mac. Dan tumben sekali si Mac gak rewel, tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh. Cukup aneh, semua boneka koleksi Mac dibedah di bagian perut. Si mami yang heran lantas segera menuju Jack. Entah bagaimana tiba-tiba boneka aneh itu berada di tangga sampai menyebabkan mami jatuh dan pingsan. Singkat waktu entah berapa lama si mami pingsan. Di tengah kelinglungan Jack dan Mac sedang bercakap-cakap. Apa ibu sudah siap? Tidak, telurnya belum matang. Dan ketika sudah sadar, si mami kembali diberi obat tidur hingga kembali pingsan. Ternyata Jack dan Mac sudah sama-sama dipengaruhi sesuatu yang aneh. Singkat waktu di malam harinya si papi menelpon psikolog sekolah dan mengatakan bahwa Mac udah nggak akan sekolah lagi. Jelas psikolog itu pun merasa heran.
Apalagi saat menelpon, Mami Bohai teleponnya nggak pernah diangkat sama sekali. Ya iyalah, setiap siuman dikasih obat tidur lagi. Dan ternyata si nenek teman Mami pun kena pengaruh tersebut dengan suara-suara aneh serangga dari mulutnya. Di keesokan harinya, Papi Jack yang sudah dipengaruhi datang ke kantor sekolah sambil membawa boneka aneh itu. Perdebatan pun terjadi, apalagi saat si Pak Psikolog memberitahu bahwa si Mac sudah setengah gila. Bahkan ia mencakar tangannya sampai luka. Dirasa sudah muak dengan percakapan itu, Jack pun mulai saja aksinya dengan menggunakan boneka itu. Dan sudah bisa dipastikan psikolog itu pun sudah dikendalikan sesuatu. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian rumah sudah layaknya tempat sampah, sangat kotor dan tak terurus. Ya iyalah, dengan semua orang yang sudah diinangi sesuatu mana mungkin mau beres-beres. Sedangkan si Mami Bohai masih saja terbaring lemas karena terus dibius. Hingga waktunya tiba, mereka sudah siap untuk membuahi si Mami. Dengan boneka yang disimpan di samping Mami, sesuatu pun terjadi. Ternyata makhluk itu adalah ketonggeng alias kalajengking cambuk. Tapi untung saja Mami gak kemasukan, ia keburu terbangun. Lantas ketonggeng yang gagal masuk itu pun kelayapan gak tahu kemana, layaknya anak jalanan. Hingga suatu ketika si Mami terbangun dan mengecek keadaan, dan ternyata ia menemukan sesuatu yang aneh. What the hell is this? Si Mami pun kaget saat melihat ada dua serangga di dalam mulut suaminya dan di mulut si nenek. Ia pun merasa ada sesuatu yang gak beres, lantas ia pun menjadi takut dan mengusir mereka berdua. I said get out or I will call the Tersisa si Mami dan Mac beserta boneka anehnya itu. Tanpa ia sadari, Mac dan boneka anehnya lah penyebab semua ini. Sedangkan di luar, Mac menyadari para keroconya sudah menunggu waktu yang tepat untuk penetasan. Dan di tengah malam, si Mami yang terbangun dan melihat si Mac pergi ke ruang bawah tanah sambil membawa boneka yang sudah dirobek. Ia pun mengikutinya dan ternyata Mac terlihat seperti membuat sarang. Lantas ia pun pingsan saat dipukul si Jack. Setelah kejadian itu, si Mami terus diminum obat-obatan sampai ia menjadi linglung setengah gila. Dan kesempatan itu Mac manfaatkan untuk membuahi si Mami. Ia pun membawanya ke WC dan memulai prosesi pengkawinan. Akhirnya si Mami pun sukses dijadikan inang utama. Singkat cerita, berapa lama waktu berlalu, para anggota keluarga beserta psikolog yang sudah terpengaruh sibuk mengoperasi boneka-boneka. Lalu Mac disuruh si Jack untuk memberi makanan si Mami di basement, dengan makanan utamanya yaitu gula pasir. Ternyata si Mami dijadikan ratu serangga. Terlihat di sekujur tubuhnya terdapat rongga-rongga telur yang sangat banyak dan menjijikan. Dan ternyata boneka-boneka hasil operasian itu mereka jadikan wadah pengembang biakan. Dengan telur yang dimuntahkan si Mami dan disimpan di dalam boneka, dengan cara itulah serangga-serangga itu menyebarkan keturunan-keturunan mereka. Lalu setelah dijahit dan ditata, mereka sebarkan kepada para pengunjung barang bekas, sama seperti di awal film tadi. Lalu film ini pun berakhir. Kalau kalian suka channel ini, langsung saja padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.